Puji Tuhan, Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan malam. Pada saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang hari Engkau telah sertai dan jagai kami, sehingga kami boleh ada sampai saat malam hari ini. Kami bersyukur berkat kemurahan-Mu melimpah atas kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan saat malam hari ini terambil dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab dari perikop kita saat malam hari ini, yaitu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Dari beberapa perintah Allah dalam bacaan kita ini, saya mengambil dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, bagaimana sebagai seorang yang hidup di dalam kasih, firman Tuhan berkata bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sebagai manusia merasa jenuh, merasa bosan, merasa capek, baik dalam pekerjaan, baik dalam segala aktivitas kita. Terkadang perasaan jenuh atau bosan itu bisa datang kapan saja. Di sana akan terjadi kemerosotan iman yang akan membuat kita tidak ada lagi semangat untuk kita berdoa, tidak lagi semangat untuk kita ke gereja, tidak lagi semangat untuk kita bekerja dan lain-lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, dikatakan janganlah hendaknya kerajinannya kendor. Biarlah rohmu itu dikatakan menyala-nyala dan layani Tuhan. Raja Daud pernah berkata seperti ini, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, hai segenap batinku, agungkanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan." Seorang Raja Daud yang dikatakan melimpah dengan harta benda, dengan kemegahan kejayaannya, Raja Daud pun pernah mengalami situasi-situasi yang seperti ini. Ketika dia merasa bahwa dia ada dalam suatu tekanan, dia dalam sebuah keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, muliakan Tuhan. Hai jiwaku, agungkan Tuhan." Ayat ini mengingatkan juga bagi saya dan saudara bahwa jangan biarkan kerajinan kita kendor. Jangan biarkan roh kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan itu menjadi pudar. Tetapi tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan yang saat ini sedang diperhadapkan bagi kita, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan pernah kerajinan kita kendor. Layani Tuhan. Biarlah roh kita itu tetap menyala-nyala. Ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan. Yang namanya bersukacita dalam sebuah pengharapan, ada sesuatu yang kita harapkan yang belum kita terima. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam sebuah pengharapan itu harus bersukacita. Harus tetap semangat. Harus tetap punya satu keyakinan, punya satu iman bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan segala yang terbaik bagi saya dan saudara. Kemudian dikatakan lagi di sini, sabarlah dalam kesesakan. Dalam keadaan seolah-olah tidak ada pengharapan, dalam keadaan seolah-olah tidak ada pintu yang dapat terbuka, tidak ada dapat menolong kita, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Tetap bersabar sekalipun kita ada dalam sebuah keadaan yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dikatakan bertekun di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan kita. Saat malam hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk hidup di dalam kasih, yaitu bertekunlah di dalam doa. Saudara, hanya ini letak kekuatan kita sebagai orang percaya. Kita tidak bisa mengandalkan manusia,
Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini bahwa jangan biarkan kerajinanmu itu kendor. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Terus layani Tuhan apapun keadaan, apapun tantangan yang engkau hadapi saat ini. Tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetap bertekun di dalam doa. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan firman Tuhan saat malam hari ini, mengingatkan untuk saya dan saudara bahwa dalam setiap realita kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi, tetapi jangan pernah kerajinan kita menjadi kendor. Jangan biarkan roh kita menjadi padam. Jangan pernah kita malas untuk kita melayani Tuhan, tetapi kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan, tetap sabar dalam setiap kesesakan kita. Kita harus tetap bertekun dalam doa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa adapun begitu banyak setiap pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini, tapi sebagai warga kerajaan sorga, kami yang mau hidup di dalam kasih Tuhan, kami diingatkan untuk kami tetap memiliki satu kerajinan, untuk kami rajin dalam segala hal, termasuk dalam kami mengasihi Engkau, dalam kami melayani Engkau. Jangan pernah biarkan roh kami padam ya Bapa. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala untuk kami dapat melayani Engkau. Biarlah kami terus bersukacita dalam pengharapan kami. Biarlah kami terus dapatkan kekuatan dalam setiap kami menghadapi kesesakan-kesesakan hidup. Dan ajar kami terus bertekun di dalam doa kami kepadamu. Karena hanya inilah letak kekuatan kami dalam kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa jikalaupun ada saat malam hari ini para sahabat yang mendengarkan renungan ini, Engkau kiranya memberkati mereka, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, apapun persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Melalui renungan firman Tuhan ini kami berdoa mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka mendapatkan satu pengharapan baru di dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah jawaban atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.